Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan ekologi kependudukan yang bertema tentang upaya penanganan permasalahan penduduk dan lingkungan di Indonesia. Kelompok 2 beranggotakan Herlani Puspita Handayani, Ilhamdi Nur Alfiana Sution, Regita Wayu Saputri, dan Salva Fadilah. Upaya penanganan permasalahan kependuduk dan lingkungan di Indonesia. Pembahasan yang membahas tentang 1. Masalah kependudukan di Indonesia. 2. Pengelolaan perkembangan penduduk. 3. Upaya penurunan angka kelahiran. 4. Kependudukan versus lingkungan hidup. 5. Keterkaitan dengan refleksi optisi. Masalah kependudukan di Indonesia dalam buku Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan tahun 2004 karya Nomi Horas Tombangsiahan. Perkembangan jumlah penduduk negara-negara di dunia, khususnya negara-negara berkembang selama dasawarsa terakhir ini sangat pesat. Sedangkan Indonesia menempati ranking terbesar penduduknya dari semua negara berkembang setelah Cina, India, dan Amerika Serikat. Masalah kependudukan di Indonesia ditandai dengan 3 hal, yaitu 1. Jumlah penduduk yang kian meningkat. 2. Penyebaran penduduk sangat timpang. 3. Situasi struktur umur yang kurang menguntungkan. Tingginya laju pertumbuhan penduduk. Jumlah penduduk yang kian meningkat. Hasil sensus penduduk pada September 2020 mencatat jumlah penduduk sebesar 270,20 juta jiwa. Jumlah penduduk hasil SP 2020 bertambah 32,56 juta jiwa. Dibandingkan SP tahun 2010, laju pertumbuhan penduduk per tahun selama 2010 sampai 2020 rata-rata sebesar 1,25%. Penyebaran penduduk yang tidak merata. Di Pulau Jawa yang hanya 7% dari seluruh daratan Indonesia bermukim kurang lebih 120 juta jiwa penduduk dengan tingkat kepadatan sekitar 700 jiwa per kilometer persegi. Dibandingkan dengan Sumatera, Kalimantan, Irian, atau Sulawesi, masing-masing hanya 88,2 dan 8 jiwa per kilometer persegi. Sebagian besar penduduk di Indonesia terkonsentrasi di Pulau Jawa, sedangkan luas Pulau Jawa merupakan sebagian kecil dari luas wilayah Indonesia. Struktur penduduk Indonesia, jumlah penduduk dengan mayoritas berumur muda menjadi tantangan berat bagi pembangunan. Dikutip situs Kementerian Pendidikan dan Jumlah Kebudayaan atau Kemendikbud, perkembangan jumlah penduduk dunia yang cepat akan menimbulkan ledakan penduduk. Laju pertumbuhan penduduk yang tinggi yang tidak diimbangi dengan ketersediaan sarana dan prasarana, fasilitas umum juga tidak diimbangi pencapaian kualitas SDM yang tinggi, maka akan menimbulkan dampak dan permasalahan penduduk. Ledakan penduduk sebagai akibat pertumbuhan penduduk yang cepat dapat memberikan dampak buruk bagi kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Selain itu juga permasalahan penyediaan tenaga kerja dan sumber daya alam, penyediaan lapangan pekerjaan sangatlah minim sehingga timbul pengangguran. Pengelolaan perkembangan kependudukan. Menurut Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 1994 tentang pengelolaan perkembangan kependudukan. Kependudukan adalah semua hal yang berkaitan dengan jumlah, ciri utama pertumbuhan, persebaran, mobilitas, penyebaran, kualitas, kondisi, kesejahteraan yang menyangkut politik, ekonomi, sosial, budaya, agama, serta lingkungan penduduk tersebut. Ada beberapa hal yang meliputi pengelolaan perkembangan kependudukan. 1. Kuantitas penduduk.
2. Mobilitas penduduk. 3. Kebijaksanaan upaya peningkatan kualitas hidup. Pengendalian kuantitas penduduk. Pengendalian kuantitas penduduk dilakukan melalui pengaturan 3 komponen utama kependudukan, yakni pengaturan fertilitas, penurunan mortalitas, dan pengarahan mobilitas. 1. Fertilitas atau kelahiran hidup atau live birth adalah terlepasnya bayi dari rahim perempuan dengan adanya tanda-tanda kehidupan seperti bernafas, denyut jantung, dan berteriak atau menangis. Pengaturan fertilitas merupakan metode atau alat yang digunakan untuk mencegah kehamilan, perencanaan, pembekalan, dan penggunaan kontrasepsi disebut keluarga berencana atau KB. 2. Mortalitas. Mortalitas merupakan jumlah kematian akibat penyakit tertentu maupun kematian alami dalam upaya menurunkan angka kematian ibu dan bayi. Tidak hanya dapat diselesaikan dalam sektor kesehatan saja, perlu melihat upaya dari sektor lainnya, karena pada dasarnya permasalahan KIA dapat dilihat dua hal, yaitu dari sisi masyarakat, demand side, dan dari sisi pelayanan supply side. Data membuktikan bahwa permasalahan di masyarakat turun menjadi faktor sulitnya menurunkan AKI. Hal ini terlihat dari masih tingginya usia perkawinan pertama di bawah 20 tahun yang menyebabkan tingginya persentase ibu meninggal menurut umur pada saat melahirkan anak pertama dengan usia kurang lebih 20 tahun, serta masih tingginya angka seks pranikah pada remaja atau SDKI tahun 2017. Mobilitas penduduk. Mobilitas adalah pergerakan atau perpindahan penduduk dari suatu wilayah atau geografis ke wilayah yang lain dalam jangka waktu tertentu dengan tujuan untuk memperoleh peluang dan kesempatan yang lebih luas di tempat lain. Mobilitas penduduk di Indonesia memiliki dampak atau peran dalam pembangunan di Indonesia. Di antaranya, mobilitas mampu memberikan ketersediaan tenaga kerja seperti transmigrasi dan urbanisasi, meningkatkan kesejahteraan seperti menjadi pekerja migran Indonesia, membuka kesempatan atau peluang usaha seperti usaha rumah makan dan sebagainya. Dampak positif mobilitas penduduk. 1. Orang-orang akan berusaha untuk berprestasi atau berusaha untuk maju karena adanya kesempatan pindah strata, mendorong orang untuk bersaing dan bekerja keras agar dapat naik ke strata atas. 2. Mobilitas sosial akan mempertingkat perubahan sosial masyarakat ke arah yang lebih baik. Dampak negatif mobilitas penduduk. 1. Banyak terjadi konflik dalam masyarakat yang disebabkan oleh ukuran-ukuran seperti kekayaan, kekuasaan, dan pendidikan. 2. Konflik antar kelompok sosial di dalam masyarakat seperti perbedaan ras, agama, suku, dan profesi. 3. Konflik antar generasi. Konflik ini terjadi karena generasi tua yang ingin mempertahankan nilai-nilai lama, namun generasi muda ingin mengagendakan perubahan dan sebagainya. Kebijakan upaya peningkatan kualitas hidup. Meningkatkan pembinaan dan mengintegrasikan informasi dan pelayanan konseling bagi remaja tentang kehidupan seksual yang sehat, HIV atau AIDS, NAPSA, dan perencanaan perkawinan melalui kegiatan pembinaan kelompok remaja dan institusi masyarakat lainnya.
memaksimalkan upaya advokasi, promosi KIE, KB, dan ketahanan pemberdayaan keluarga untuk kelangsungan program dan pembinaan kemandirian institusi masyarakat yang menyelenggarakan pelayanan KB, meningkatkan akses informasi dan kualitas pelayanan KB bagi keluarga dalam merencanakan kehamilan dan mencegah kehamilan yang tidak diinginkan, khususnya bagi keluarga rentan atau miskin, pendidikan rendah, terpencil, dan tidak terdaftar. Misalnya, A. Meningkatkan pembinaan dan status kesehatan perempuan dan anak. B. Meningkatkan akses RIA terhadap informasi, konseling, pendidikan, dan pelayanan KB. C. Pembinaan pelayanan KIE dan pelayanan kesehatan reproduksi remaja guna penanggulangan masalah kesehatan. Versus kependudukan lingkungan. Pertambahan jumlah penduduk berpengaruh dengan perubahan iklim dan berpotensi terjadinya pemanasan global atau global warming. Global warming ancaman bagi makhluk hidup bumi dan akan berdampak terjadinya disaster seperti kekeringan, badai topan, El Nino, badai silikon, tropis, banjir, dan bencana lainnya yang berpengaruh ke kestabilan fungsi lingkungan sebagai sumber daya. Peningkatan populasi membutuhkan berbagai sarana dan fasilitas memenuhan kebutuhan hidup, mulai dari pangan, sandang, dan papan maupun kebutuhan integratif lainnya. Meningkatnya kebutuhan manusia yang hampir seluruhnya memanfaatkan sumber daya alam mendorong untuk memodernisasi segala aspek. Namun, modernisasi juga memberikan aspek negatif. Gambar di samping adalah contoh gambar gletser yang mencair akibat pemanasan global. Dampak dan permasalahan pertumbuhan penduduk bagi lingkungan. Dampak modernisasi dalam bidang pertanian. Akibat melonjaknya kebutuhan bahan pangan, maka sektor pertanian menggunakan pestisida untuk mencegah kerugian akibat hama. Para peneliti menyebut kunang-kunang dalam bahaya. Kunang-kunang kehilangan habitat asli mereka. Selain itu, penggunaan pestisida ansahaya buatan menempatkan spesies yang kini berjumlah 2000 atau lebih dalam kepunahan. Permasalahan lingkungan akibat tingginya kebutuhan sandang. Peningkatan kebutuhan sandang juga secara tidak langsung memacu peningkatan produksi perkebunan kapas. Hal negatif yang dapat timbul dari meningkatkan kebutuhan sandang adalah efek limbah hasil produksi dari industri tekstil. Pengolahan limbah cair yang tidak sesuai prosedur juga menyebabkan tercemarnya umbar air di lingkungan tersebut. Kerusakan alam akibat eksploitasi. Kebutuhan akan papan menuntut eksploitasi terhadap berbagai sumber daya alam seperti kayu, pasir, batu, dan beberapa jenis barang tumbang. Bekas daerah eksploitasi seringkali menjadi daerah yang tandus dan bahkan berubah menjadi lahan tandus dan bahkan berubah menjadi lahan-lahan kritis. Pemenuhan kebutuhan integritas ataupun berambisi menggeruk kekayaan dari potensi alam ada. Eksploitasi hutan juga mengancam satwa dan pertumbuhan liar kehilangan habitatnya sehingga menyebabkan terancam punah. Penurunan kualitas sumber air, kekeringan, dan polusi udara. Mutu air semakin merosot karena pertambahan penduduk dan industri turut mempercepat menurunnya kualitas sumber air yang ada dengan dialirkan atau dibuangnya limbah ke sungai ataupun laut lepas. Pada daerah-daerah tertentu di Indonesia, ketika musim kemarau, penyaluran air dari PDAM dihentikan, sehingga penduduk harus antri memperoleh sejumlah
jatah air ataupun mengeluarkan sejumlah rupiah untuk membeli air. Keadaan ini cukup untuk menunjukkan bahwa perubahan pada kualitas dan pemanfaatan air oleh manusia juga telah mengalami perubahan yang pada akhirnya juga berpengaruh terhadap kualitas lingkungan peranan yang ada atau masih dapat dimanfaatkan. Data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kebutuhan dari hasil pemantauan kualitas air bahwa di tahun 2016 lokasi sampling di 918 titik pada 122 sungai di Indonesia, 68% kondisi air sungai di Indonesia dalam kategori tercemar berat. Keterkaitan dengan refraksi optisi. Apakah pertumbuhan penduduk akan berpengaruh pada kesehatan mata refraksi optisi? Jawabannya adalah iya. Kenapa? Pertumbuhan penduduk juga menyebabkan berbagai permasalahan lingkungan, terutama polusi udara dan pemanasan global. Pemanasan global membuat sinar paparan UV semakin parah. Itulah mengapa kita berada di luar ruangan dianjurkan menggunakan sunglass atau untuk mencegah sinar UV masuk ke mata kita, karena sinar UV sangat berbahaya bagi kesehatan mata, yaitu dapat membakar kornea dan menyebabkan kerusakan lensa mata dan retina. Selain itu, sinar UV juga meningkatkan resiko katarak, sedangkan polusi udara dapat menyebabkan iritasi pada mata. Besar kemungkinannya hal ini disebabkan oleh adanya ozon atau O3. Ozon di sini yang dimaksud bukanlah ozon dari lapisan atmosfer, tetapi ozon yang berasal dari reaksi matahari dengan polutan primer seperti NO dan NO2. Sebuah studi pernah menunjukkan adanya peningkatan pada polusi udara mengakibatkan bertambahnya kasus darurat oftalmologi atau gangguan mata. Pada masyarakat di Paris, Prancis, kadar ozon dapat mengubah pH di kelenjar Jacques-Miral yang berfungsi sebagai penghasil air mata. Ketika ozon dalam polusi masuk ke dalam kelenjar lakrimal yang berfungsi sebagai penghasil air mata. Ketika ozon dalam polusi masuk ke dalam kelenjar lakrimal, olutan akan larut akan mengubahnya menjadi asam. Asam inilah yang nantinya menimbulkan iritasi pada selaput lendir mata. Sekian presentasi dari kelompok 2. Kami mengucapkan terima kasih atas waktunya. Semoga ilmu ini bisa bermanfaat buat kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.